Nah, awas, haqaiq imaniyah, hakikat keimanan yang kita ambil dari pelajaran-pelajaran akidah. Mempelajari demikian, bukan cuman dapat info baru, oh Allah melakukan. Jangan, awas, ambil jadi hakikat keimanan, jadi chemistry keimanan yang kau dapatkan. Oh Allah melakukan itu, tayyib. Selama ini nikmat-nikmat yang ada padaku, ini bentuk nikmat yang diridhoi atau lagi tipu daya Allah ya? Tuh, lihat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, sampai kita ke bab ke-14. Masih berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di bab ke-14 ini berbicara tentang adanya sifat makar, tipu daya atau konspirasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani Allah adalah zat yang melakukan hal tersebut juga kepada hamba-hambanya yang memang layak untuk mendapatkannya, ya, kepada hamba-hambanya yang memang layak untuk diperlakukan demikian, maksudnya gitu ya. Bab ke-14 ini berbicara tentang hal tersebut. Itsbatul makri wal kaidi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bihi. Menetapkan adanya sifat makar dan tipu daya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Syekhul Islam rahimahullah berkata, wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa syadidul mihal, dan ia adalah zat yang syadid, yani begitu dahsyat mihalnya. Mihal yani trik, ya. Dan ia adalah zat yang memiliki trik yang dahsyat. Itu. Wa huwa syadidul mihal. Ya. Wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, yakni orang-orang kafir atau orang-orang munafikin. Wa makarallah, Allah pun bermakar. Dan Allah adalah sebaik-baiknya zat yang bermakar. Wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka pun melakukan tipu daya, mereka pun bermakar. Ya. Dan kami pun bermakar dan mereka tak menyadarinya. Ya. Wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka melakukan tipu daya dan aku pun melakukan tipu dayaku. Ya, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Demikian di antara ayat-ayat yang menegaskan adanya sifat, di antara sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat aktivitas yang Allah lakukan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga adalah zat yang melakukan makar, melakukan tipu dayanya. Siapa yang dimakarin, siapa yang ditipu dayain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba-hamba yang memang layak untuk mendapatkannya. Ya, karena makar dan tipu daya pada dasarnya ini konotasinya negatif. Iya gak? Apakah Allah melakukan hal tersebut? Allah melakukan hal tersebut tapi dengan bentuk yang layak bagi zatnya yang maha agung, maha mulia, maha sempurna. Sehingga yang Allah lakukan adalah kaid, makar yang hasan, yang baik. Bukan kaid atau makar yang mazmum, yang tercela. Berarti kaid atau makar dengan ini ada dua. Ada yang tercela, ada yang baik, ada yang terpuji. Jadi kapan jadi tercela dan kapan jadi terpuji, patokannya ketika makar tersebut, tipu daya tersebut memang diperlakukan bagi orang yang layak untuk mendapatkannya, dia deserve it, maka itu hasan, terpuji.
Tapi ketika tipu daya tersebut digunakan kepada orang yang tak layak mendapatkannya, ya, orang yang nggak layak, nggak pantas untuk diperlakukan demikian kepadanya, maka itu mazmum, tercela. Bedanya di situ. Ya, karena tipu daya nih pada dasarnya konotasinya di urf manusia ini negatif kan, iya kan? Tapi ketika kepada orang yang layak demikian, maka tepat. Demikian yang Allah lakukan. Allah lakukan makar dan tipu daya ini kepada hamba-hambanya yang layak untuk dimakarin dan ditipu dayain. Dibuat terlena, dibuat kecele, begitu. Di antara bentuk makar dan tipu daya Allah adalah istidraj. Ketika seorang hamba diulur dengan kenikmatan-kenikmatan dan kekayaan-kekayaan, dibuat dia yakin bahwasanya ini bentuk kecintaan Allah kepadanya. Padahal bukan. Allah lagi mau membuat dia, mengulur dia untuk semakin tersesat di atas kesesatannya, sehingga nanti azab yang Allah telah persiapkan untuk dia udah layak menerimanya. Tuh. Itu tipu daya syadid. Demikian di antara tipu daya Allah, apa? Tauliyah man yatawalla. Dipalingkannya orang-orang yang berpaling dari jalan yang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ancamkan mereka kan, yang berpaling dari jalannya Rasul dan para orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni para salafus saleh, para sahabat, iya kan? Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datang baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia ikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman, yakni yang beriman bersama Rasul, para sahabat, jalannya salafus saleh. Tuh, orang demikian kami hukum, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan ia ke arah ia berpaling, yakni kami buat dia, kata Ibnu Katsir rahimahullah, nuzayyinu lahu dhalalatih, kami akan hiasi baginya kesesatan-kesesatannya, sehingga ini terasa memuaskan buat dia di atas kesesatan ini, gitu. Semakin yakin dia di atas kesesatannya. Tuh, itu bentuk tipu daya Allah. Oke? Sehingga layak nanti Allah Subhanahu wa taala azab dan hukum hamba ini dengan amalan yang telah dilakukannya. Karena hakikatnya Allah tidak mengazab hamba dengan takdir. Awas. Allah mentakdirkan azab gak? Iya, apa yang Allah gak takdirkan. Tapi Allah tidaklah mengazab hamba dengan takdirnya. Tapi mengazab hamba karena amalannya tersebut. No, dibikin dia untuk mengamalkan sebuah amalan yang layak dia untuk diberikan takdir azab. No. Zen? Tidakkah kita lihat seseorang di atas kesesatan, begitu yakin dia di atas kesesatan, sampai titik berani meledakkan dirinya. Buang tuh. Kalau nggak ikhlas-ikhlas amat mau bro, kalau nggak yakin-yakin amat, mikir-mikir bro, jangwe no dipasang di badannya. Iya nggak? Kalau nggak ucusnya berantakan lo ucus, jangwe no pasang. C4, iya nggak? Dipasang no di badannya. Kalau nggak yakin-yakin amat dia di atas apa yang dia yakini, mikir-mikir gak? Kok bisa dia sampai seyakin itu? Iya, Allah palingkan hatinya. Itu dia. Tauliyat man tawalla. Dipalingkan mereka yang berpaling dari jalannya Allah. Ya. Beli jangwe deh. Iya. Itu diantara bentuk kaid. Diantara bentuk makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ala kulli hal, di bab ini kita mau mengisbat adanya gaya itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah treat hamba-hambanya. Ada gaya itu di mana Allah suka bikin kecele, bikin ketipu, bikin kepada hamba-hambanya tentunya yang layak untuk menerimanya. Zen? Nah, ayat-ayat ini diantaranya. Wa huwa syadidul mihal, dan ia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki trik yang dahsyat. Ya. Ay syadidul kaid, maknanya tipu daya yang dahsyat. Az-Zujaj rahimahullah berkata, yuqal mahallatu, ini dari sisi bahasa saja. Ibnu al-Arabi rahimahullah berkata, al-mihal al-makr. Al-mihal artinya makar, yakni kaid
Mihal, makr, ini maknanya sama. Semuanya gitu. Konspirasi, tipu daya. Begitu-begitu dah maknanya. Oke? Wal makru minallah isalal makruh ila man yastahiquhu min haitsu la yash'ur. Tuh. Adapun yang dimaksud makar dari Allah adalah ketika Allah menimpakan sesuatu yang dibenci, yang tidak diharapkan. Musibah, kemalangan. Oke? Kepada orang-orang yang layak untuk mendapatkannya. Tapi dengan cara dibikin nih hamba tidak merasakan hal tersebut. Tuh. Min haitsu la yash'ur. Makar dari Allah adalah ketika Allah menimpakan keburukan kepada seorang hamba yang layak untuk mendapatkannya, tapi Allah menimpakannya dengan cara yang bikin nih hamba nggak sadar bahwa dia ketimpa itu. No, bahwa dia sedang ketimpa keburukan tersebut. Itu makar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira clear lah maksudnya ya. Oke? Okay? Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun." Dan mereka pun bermakar dan kami pun bermakar dan mereka tak menyadarinya. Mereka ini lagi berbicara tentang orang-orang yang mulai melakukan konspirasi untuk membunuh Isa alaihi salam di ayat ini nih. Oke? Mereka melakukan konspirasi untuk membunuh Isa alaihi salam dan kemudian mencari Isa alaihi salam. Dikatakan di antara pengikutnya ada yang berkhianat. Ada yang berkhianat dan memberitahukan tempat Isa alaihissalam. Nah di sini riwayat macam-macam nih. Ada yang dikatakan katanya wajahnya Isa alaihissalam disamakan dengan wajah si pengkhianat di antara muridnya ini. Gitu. Oke? Sehingga yang ditangkap dan diazab adalah si pengkhianat ini. By the way, Ahlul Kitab menamai si pengkhianat ini namanya Judas Iskariot. Jadi ada riwayat yang mengatakan katanya di antara Hawariyun. Di antara Hawariyun ini sahabat. Seperti sahabat bagi Rasul SAW, Hawari ini sahabat bagi Isa alaihissalam. Ya? Ada yang berkhianat. Tapi di antara beberapa riwayat juga ada yang di Ibnu Katsir rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, di mana Isa alaihissalam berkata kepada para muridnya, okay, liman kan min ashabih fil bait, di rumah itu, di tempat persembunyian itu, Isa berkata, ayyukum yulqa alaihi shibhi fayuqtal makani, siapa di antara kalian yang ridho untuk dijadikan sama sepertiku tampangnya, akhirnya dia terbunuh membelaku. Okay? Yang menggantikanku sehingga dia yang terbunuh, wa yakunu ma'i fi darajati, sehingga dia berada bersamaku di levelku kelak. Kemuliaan enggak? Faqam asyabbuhum, akhirnya di antara Hawariyun yang paling muda yang berdiri, aku ya Rasul, begitu kepada Isa alaihissalam. Kata Isa alaihissalam, ijlis, duduk. Gitu. Ada riwayat yang mengatakan demikian juga katanya. Wallahu a'lam, ya. Yang jelas Isa alaihissalam tidak terbunuh ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, tidaklah mereka membunuhnya, tidaklah mereka mensalibnya ya. Allah berkata kepada Isa alaihissalam, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauk fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu. Mutawaffik, nanti kita jelaskan. Apakah Isa wafat alaihissalam? Nanti kita jelaskan. Sesungguhnya aku akan mewafatkanmu, mutawaffik. Okay? Wa rafi'uka ilai, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Wa ja'ilul ladzina tabauk, dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu fawqal ladzina kafaru, bagaimanapun jauh lebih mulia, lebih tinggi daripada orang-orang kafir sampai hari kiamat kelak. Kata Allah demikian. Okay? Muncullah pendapat dari sebagian liberal. Pendapat-pendapat baru nih. Mereka bilang Isa alaihissalam telah meninggal dunia dan tidak akan Isa alaihissalam nanti di akhir zaman tuh turun. Kalau mau turun ya Nabi Muhammad, ngapain Nabi Isa? Katanya. Segala Nabi Isa pakai turun akhir zaman, katanya begitu. Kalau iya juga mau turun lagi nanti Nabi Muhammad aja, sallallahu alaihi wasallam kan umatnya Nabi Muhammad, katanya begitu. Ini liberal iseng, nggak ada syugulan. Nggak ada kerjaan, bahlul. Mau ngebongkar-bongkar yang udah berjalan pada umat dari zaman ke zaman. Usil nih orang. Ya.
Dalilnya apa? Dalilnya Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku telah mewafatkanmu. Tuh. Emang Allah bilang aku mewafatkanmu. Cuman demikianlah jahil. Memang yang mereka paksakan adalah dalil-dalil untuk membenarkan ide mereka. Dan merem kemudian dari hakikat-hakikat ilmiah yang seharusnya. Awas. Wafat di dalam bahasa Arab itu bisa artinya tidur, bisa artinya mati. Wafat di dalam bahasa Arab ada sugro, ada kubro. Wafat sugro, tidur malam. Itu wafat. Dinamakan wafat juga di malam hari. Oke? Ada wafat kubro, wafat ya. Modar. Oke? Nah, Isa alaihi salam lebih tepat dimaknainya bukan wafat meninggal, tapi wafat tidur. Karena Allah akan turunkan kembali Isa alaihi salam. Disesuaikan dengan dalil-dalil yang lain yang ada dari Rasulullah SAW bahwa Isa akan turun. Nah, maka sesuaikan makna wafat di sini kemana? Ke mati apa ke tidur? Ya ke tidur, lebih tepat. Lebih masuk dengan dalil-dalil yang lain. Begitu kan? Buktinya apa wafat di bahasa Arab tidur? Buktinya Allah berfirman di ayat lain. Allah berfirman di ayat lain. Wa huwa alladhi yatawaffakum fil lail. Dan dialah zat yang mewafatkan kalian di malam hari. Pagi-pagi nggak bangun loh. Yang menjadikan manusia tidur di malam. Pagi-pagi nggak bangun ya nih. Nah, Fahim? Berarti wafat di situ artinya apa? Bobo. Ya, masuk nggak berarti itu antara ayat dengan hadis-hadis tentang kedatangan kembali Isa alaihi salam. Zain. Tapi di sini, di ayat ini, yakni wa makarallah, dan Allah subhanahu wa ta'ala bermakar, yakni istadrojahum, Allah mengistidroj mereka. Wajazahum ala makrihim, dan kelak Allah akan mengganjar mereka atas makar yang mereka perbuat. Fa'alqa shibha Isa ala ghairih. Akhirnya diserupakanlah wajah serupa Isa kepada individu yang lain. Wa rafa'a Isa ilaih. Dan Allah mengangkat Isa ke sisinya. Wallahu khairul makirin. Yani Allah sebaik-baiknya zat yang bermakar, maknanya aqwahum, yakni Allah sekuat-kuatnya. Aqdaruhum, yakni zat yang bermakar yang paling berkuasa. Ala isal ad-darar, untuk menimpakan madarat biman yastahiqu, kepada siapapun yang layak untuk mendapatkannya, min haitsu la yash'ur, tanpa tu orang sadari, wala yahtasib, tanpa tu orang duga-duga. Ya. Wa qawluh, dan firmannya, wa makaru ayil kufar alladzina tahalafu ala qatli nabiyillah Salih. Ya. Dan mereka pun bermakar. Nah, ayat ini berbicara tentang makar orang-orang yang hendak untuk membunuh Nabiullah Salih alaihi salam. Nabiullah Salih adalah di antara nabi-nabi yang diutus di mana? Di Arab, ya. Banyaknya nabi-nabi alaihi salam setelah Yakub alaihi salam ini di Bani Israel. Yang dari jalurnya Ismail ini hampir tidak ada, hanya beberapa. Di antaranya Nabiullah Saleh alaihi salam. Ya. Di mana kaumnya nih mengingkari dakwah yang disampaikan olehnya, dan orang-orang dulu tahu kalau nabi datang minta mukjizatnya. Ya, ini minta kebenaran nabinya gitu. Mereka minta mukjizat, dikasihlah. Dikeluarkan onta dari gunung batu. Tuh. Oke? Terus dipesenin, wanaqatallah wasuqyaha. Ini ontanya Allah. Wasuqyaha, piara dengan baik. Kasih minum. Oke? Fakadzabuh. Nabinya diingkari. Waqaruha, ontanya dipotong. Lihat no, sama jamaah mah. Dipotong. Yang ini, kebayang gak tuh onta? Kalau ditaruh di negeri dengan mindset klinik kayak di negeri kita. Diapain tuh onta? Disembah sama jamaah. Dipotong. Wa kadzabuh, nabinya didustakan. Wa aqaruha, ontanya dipotong. Ya, dan Allah pun menghancurkan. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawa. Fadamdam itu dari bahasanya fadamdama, dam itu. Fasawaha, Allah ratakan mereka. Ya.
Jadi mereka sempat bermakar, berencana melakukan konspirasi untuk membunuh Nabiullah Saleh alaihi salam. Wa makarna makron, kami pun bermakar. Yani jazainahum bi'fi'lihim, yani kami balas mereka dengan apa yang mereka lakukan. Hadza fa ahlaknahum, maka kami hancurkan mereka. Fa anjayna wa najjayna nabiyyana, dan kami selamatkan nabi kami. Wa hum la yash'urun bimakrina. Bimakrina, dan mereka tidak menyadarinya, yakni mereka tidak menyadari makar yang sedang kami perlakukan ke atas mereka. Ya. Wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka, yakni para kafir Quraisy yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan tipu daya. Ya. Fa'akidu kai yamkurun li ibtal ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min dinil haq. Mereka melakukan makar untuk membatalkan agama yang dibawakan, agama yang hak yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akidu kaida, demikian aku pun melakukan tipu daya, kata Allah. Maknanya astadrijuhum, yakni aku istidraj mereka, yakni aku ulur mereka. Wa ujazihim, dan aku ganjar mereka ala kaidihim, atas tipu daya mereka. Fa'akhudhuhum ala ghurrah wa hum la yash'urun. Ya. Dan kemudian aku akan timpakan hukuman kepada mereka tanpa mereka sadari. Ya. Asyahid minal ayat, jadi korelasinya dari ayat-ayat tersebut tadi adalah, di mana di ayat-ayat itu wasfullah bil makr, terdapat sifat-sifat Allah di mana Allah ini bersifat, yakni memiliki sifat makar, kaid, ya. Nisbah dzalika ilaihi subhanahu haqiqah ala babih, ya, sebagaimana makar dan tipu daya yang kita fahami sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa innal makra isalu syai' ila al-ghair bi tariq khafi. Makar maksudnya adalah menimpakan sesuatu kepada orang lain tanpa orang tersebut merasanya, menyadarinya, ya, dengan cara yang khafi, dengan cara sembunyi-sembunyi. Kadzalikal kaid wal mukhada'ah, demikian juga tipu daya, tipuan dan makar. Wal kaid dan tipu daya nau'an, fokus, awas. Nih, tipu daya ada dua macam. Ini yang kita jelaskan tadi. Yang pertama qabih. Yang pertama yang buruk, wa huwa isalu dzalika liman la yastahiqu, yaitu menimpakan keburukan dengan cara begitu diam-diam tanpa disadari, tapi kepada orang yang tidak layak untuk mendapatkannya. No, yang enggak salah. Itu qabih, tercela. Ya. Wa hasan, tapi ada yang baik, wa huwa isaluhu ila man yastahiquhu uqubatan lahu. No, yaitu ketika hukuman tersebut, keburukan tersebut ditimpakan secara diam-diam begitu kepada orang yang emang layak untuk mendapatkannya sebagai bentuk hukuman baginya. Fal awwalu mazmum. Nah, yang pertama tadi tercela, watsani mamduh, yang kedua terpuji. Nah, itu yang tadi kita jelaskan di awal. Ya. Wa Rabbu ta'ala innama yaf'alu man dzalika ma yuhmad alaihi min dzalika ma yuhmad alaihi adlan minhu wa hikmatan. Adapun Allah Subhanahu wa taala melakukan juga aktivitas demikian, ini yang Allah Subhanahu wa taala lakukan ini berangkat dari keadilan dan hikmahnya, dan merupakan hal yang terpuji apabila datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ta'ala ya'khudhu adh-dhalim wal fajir min haitsu la yahtasib. Demikian Allah membalas orang-orang yang zalim dan fajir dari arah yang tak diduga-duga. La kama yaf'alu adh-dhalamah bi'ibadillah. Wallahu a'lam. Ya. Bukan sebagaimana yang dilakukan oleh para orang-orang zalim kepada para hamba Allah. Yani para hamba Allah enggak layak mereka untuk ditimpakan keburukan tersebut, dilakukan makar, dilakukan tipu daya pada mereka hamba Allah, gitu. Ya. Tidak demikian yang Allah lakukan. Ya, Allah timpakan hal tersebut kepada orang-orang zalim yang memang layak untuk mendapatkannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yasif nafsahu bil kaid wal makr wal khida' illa ala wajhil jaza' liman fa'ala dzalika bighairi haq. Nah, ini juga poin yang perlu diperhatikan di asma wa sifat. Allah tidak mensifati dirinya dengan kaid, dengan tipu daya, dengan makar, ya, dengan khida', dengan tipuan, ya.
kecuali ala wajhil jaza, kecuali hanya sebagai bentuk balasan saja bagi orang-orang yang memang melakukan praktek demikian namun tanpa hak. Tuh. Jadi Allah hanya lakukan tersebut hanya sebagai bentuk ganjaran kepada orang-orang yang juga melakukan hal tersebut tapi tanpa hak kepada hamba-hambanya. No, sebagai bentuk pembelaan Allah kepada para wali-walinya. No. Ya, siapa wali Allah? Orang-orang yang beriman. Wa qad ulima annal mujazata hasanatun minal makhluk fa kaifa bil khaliq subhanahu wa ta'ala. Tuh, sebagaimana kita sadari bahwasanya pembalasan dari seorang makhluk aja ini sesuatu yang dinilai keren. Apalagi pembalasan tersebut dari Khaliq, yakni sang pencipta. Ya, tambih, awas, poin. Ya, peringatan nih. Nisbah al-kaid wal makr wa nahwihima ilaihi subhanah min itlaq al-fi'l alaihi ta'ala. Wal fi'lu awsa' min al-ism. Walihada atlaqallahu ala nafsihi af'alan lam yattasamma biha atau lam yattasim minha bi asma'il fa'il. Awas. Jadi ada verb, ada noun. Oke, ada kata-kata kerja, ada nama. Oke. Allah seringkali menyebutkan kata-kata kerja yang Allah mensifati dirinya dengan kata kerja tersebut. Seperti ini, tipu daya, makar, dan lain-lain. Oke. Ini kata-kata kerja yang Allah sifati dirinya dengan itu. Tapi Allah nggak menjadikan gelarnya atau namanya dari kata-kata kerja itu. Seringkali, awas. Terutama kata kerjanya yang demikian nih. Oke. Kata kerja yang mungkin enggak jadi positif mutlak. Seperti makar tadi. Kan ada sisi negatifnya kan. Bahkan mungkin konotasinya malah condong kepada negatif. Iya gak? Dari situ Allah enggak menamai dirinya al-makir. Dapat? Ya? Kenapa? Karena kata kerja ini kalaupun Allah mensifati dirinya dengan sifat ini, tapi untuk dijadikan gelar, nggak tepat. Dari situ, di antara para ulama, bahkan mungkin di antara pembahasan Ahlus Sunnah, menolak kata mutakabir, zat yang takabur. Tuh. Takabur ini mungkin adalah Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan sifat kibir. Tapi menggelari Allah dengan zat mutakabir, ntar dulu nih, pembahasan nih, begitu. Oke, ada pembahasan. Karena apa? Nama ini, yakni aktivitas takabur ini, kiber. Oke, ini nggak yang 100% positif. Sebagaimana aktivitas tipu daya, sebagaimana aktivitas makar, gitu. Ya, dari situ jadi pembahasan. Maknanya adalah, awas, sifat-sifat fi'liyah lebih luas daripada asma. Oke, betul asma seringkali diambil dari fi'il, dari sifat fi'liyah. Tapi nggak semua fi'il, nggak semua kata kerja yang Allah sifatkan dirinya dengannya menjadi gelar di antara gelar-gelarnya. Tuh poin, kata Syekh Saleh Fauzan. Zen, kita baca. Nisbah al-kaid wal makar, nisbah tipu daya, makar dan lain-lain kepada zat Allah, ini termasuk adalah itlaq al-fi'il alaihi ta'ala, yakni mensifati Allah dengan sifat-sifat kerja tersebut, yakni dengan kata-kata aktivitas kerja tersebut. Wal fi'lu, dan kata kerja demikian, awsa, lebih luas sifatnya, minal ism, daripada nama atau gelar. Walihadza atlaqallahu ala nafsihi af'alan lam yattasim minha. Tuh, dari situ Allah banyak menyebutkan af'al, yakni kata-kata kerja yang dia lakukan, tapi Allah tidak menggelari dirinya, memberikan ism namanya dengan kata-kata kerja tersebut. Ya, ka'arad wa sya' wa lam yusammi al-murid sya'i. Tuh, seperti Allah mensifati dirinya bahwa Allah adalah zat yang berkehendak. Sya'a yasha'u. Allah punya masyiah. Allah memiliki keinginan. Allah punya iradah. Oke? Tapi apakah Allah menggelari dirinya asy-sya'i atau al-murid? Enggak ada. Ya? Jadi enggak selalu sifat-sifat fi'liyah diambil dari situ, jadi asma, ya. Wa kadza makr wa yamkur, demikian makar dan yamkur
akidu kaida, tuh. Nggak ada, la yuqal, tidak dikatakan al-makir, zat yang maha bermakar, atau al-kaid, zat yang maha bertipu daya. Tuh, nggak ada. Lianna musammayatha tanqasim ila mamduh wa mazmum. Karena apa? Karena bisa jadi tercela juga musammayatnya. Ya, karena tipu daya demikian nih bisa jadi itu tipu daya yang hasan, yang baik, bisa jadi tipu daya yang mazmum, yang terpuji atau yang tercela. Ya. Bab selanjutnya 15, insya Allah itu faham ya, bahwa Allah juga adalah zat yang melakukan tipu daya. Nah, awas, haqaiq imaniyah, hakikat keimanan yang kita ambil dari pelajaran-pelajaran akidah. Mempelajari demikian bukan cuman dapat info baru, oh Allah melakukan. Jangan, awas, ambil jadi hakikat keimanan, jadi chemistry keimanan yang kau dapatkan. Oh, Allah melakukan itu. Tayyib. Selama ini nikmat-nikmat yang ada padaku, ini bentuk nikmat yang diridhoi atau lagi tipu daya Allah ya? Tuh, lihat itu. Jadi ada hakikat keimanan yang kita ambil buat kehidupan kita. Terus untuk ngebaca fenomena dan lain-lain. Kenapa? Kok orang-orang kafir Allah berikan kepada mereka dunia dan kuasa sedemikian rupa? Kenapa? Kok orang-orang muslimnya demikian? Tuh. Buat baca fenomena alam, ini fahami dengan memahami asma was sifat. Kemudian terapkan ini pada diri sendiri juga, pada individu kita. Untuk perbaikan diri dan lain-lain. Begitu. Ya. Kemudian, bab selanjutnya 15. Wasfullah bil afu wal maghfirah wal rahmah wal izzah wal qudrah. Nah, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan afu. Yani Allah zat yang afu ini afwan, memaafkan. Ya. Maha memaafkan al-afu. Begitu. Al-afu. Zat yang maha memaafkan. Dengan maghfirah. Tuh, maghfirah mengampuni. Ya. Dengan rahmat. Rahmat kasih sayang. Ya. Dengan izzah. Izzah, keperkasaan. Keperkasaan, al-aziz, perkasa. Okay? Perkasa yang di satu waktu juga mulia. Perkasa yang di satu waktu juga mulia dan agung. Berapa banyak orang perkasa tapi tercela, gak mulia. Begitu kan? Tapi dibilang aziz, yakni perkasa yang mencakup nilai mulia. Wal kudroh, tuh. Allah memiliki kemampuan. Bahkan kemampuan Allah tiada batasnya. Allah maha mampu akan segala sesuatu. Dari situ Allah. Nah, dari sini jadi asma nih. Nah, sifat-sifat fi'il ini, sifat-sifat verbs ini, kata kerja ini, menjadi asma. Menjadi gelar-gelar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mensifati dirinya dengan maaf tuh. Maka dari situ jadi asma al-afu. Zat yang maha maaf. Dengan magfirah. Dengan magfirah. Mengampuni. Berarti Allah al-ghafur. Ya kan? Kemudian dengan rahmah. Tuh, dari rahmah ada Rahman, Rahim. Saking luasnya sifat rahmat Allah, bahkan jadi dua nama. No. Rahman, Rahim. Ya. Kemudian dengan izzah. Izzah ini al-aziz. Ya kan? Dengan kudrah. Yani al-qadir. Ya. Zen. By the way, apa bedanya maaf sama ampun? Apa bedanya Allah memaafkan, Allah mengampuni? Bedanya di mana? Al-afu, al-masah. Memaafkan, menghapuskan. Yani menghapuskan nih, ibtal al-azab. Ya? Dijatuhkan hukuman. Dibatalkan hukuman. Itu dimaafkan. Oke? Dibatalkan hukumannya. Itu memaafkan. Kalau maghfirah, ghafara dari sataro, yakni menutupinya. Satar, ghafar. Yakni menutupi dosa-dosa, menutupi kesalahan-kesalahan. Tuh. Ya? Itu bedanya antara maaf dan ampunan. Ya. Qala rahimahullah, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata,
In tubdu khairan au ta'fu an su' fa inna Allah kana 'afuwan qadira. Apabila kau tampakkan kebaikan ataupun kau sembunyikan kebaikan tersebut atau mungkin kau maafkan, yakni kau tidak balas. Memaafkan yakni menjatuhkan hukuman, yakni jangan dibalas kezalimannya. Okay? Fa innallaha kana 'afuwan qadira. Maka Allah sesungguhnya adalah zat yang maha memaafkan. Tuh, Allah pun adalah zat yang juga membatalkan hukuman-hukumannya tuh kepadamu. Qadiro, tapi Allah maha mampu. Padahal Allah maha mampu untuk membalasmu, tapi Allah memilih untuk memaafkan. Maksudnya itu, 'afuwan qadira. Ya? Karena beberapa orang memaafkan karena emang gak mampu balas. Iya gak? Udah deh maafin aja. Iya lo gak bisa balas. Maafin deh terus mau ngapain? Iya gak? Tapi Allah memaafkan. Apakah karena gak mampu balas? Lah. Tapi karena rahmatnya lebih dominan daripada azabnya. Daripada murkanya. Zain? Allah berfirman. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Dan agar ia memaafkan. Dan berdamai. Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Tidakkah kalian hendak agar Allah ampuni bagi kalian? Tuh, yakni maafkan mereka. Maafkan mereka, yakni jangan kau balas kezaliman mereka. Wal yasfahu, dan agar bersalam, yakni berdamailah dengan mereka. Tidakkah kau mau Allah pun memaafkanmu? Yakni dengan memaafkan orang, Allah akan memaafkanmu. Itu artinya. Ya? Ala tuhibbun, tidakkah kau cinta ayyaghfirullahu lakum, apabila Allah ampuni bagi kalian, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Yani ampunan Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Makanya dipakainya rahim, bukan rahman. No, rahman, rahmat yang luas. Zain, saking luasnya, ini luasnya rahmat ini, semua makhluknya dapat, mau mukmin mau kafir dapat jatah rahmat dari Allah. Itu Allah Ar-Rahman. Allah zat yang maha pengasih kalau diterjemahkan di bahasa kita ya. Zain. Ada Allah Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Sama-sama dari sifat rahmat ini. Bedanya adalah Rahim dzu ar-rahmah al-khasah, zat yang memiliki rahmat yang spesial. Ya? Yang spesial buat siapa? Buat hamba-hambanya yang beriman tentunya. Nah, hamba yang layak untuk Allah ampuni, ini gak mungkin hamba yang kafir kepadanya. Ini gak mungkin, udah. Makanya Allah Ghafur, Allah nih maha pengampun, Rahim. Sepaketnya sama Rahim tadi. Sama penyayang, karena rahmatnya ini buat hamba-hambanya khusus, kepada di antara bentuk rahmat Allah bagi hamba-hambanya yang beriman, di mana diampuni baginya dosa dan kesalahannya. Ya, itu dia, itu seni memahami asma dan sifat. Karena di ujung-ujung ayat itu suka dibarengin dua nama, mesti itu ada rahasianya. Oke? Mesti kayak Ghafur, Rahim, Afuwan, Qadira. Tuh, apa tuh rahasianya dibalik? Kenapa nama ini sama nama ini yang disandingkan di dalam rangkaian cerita ini? Tuh, ayat sebelumnya dilihat. Itu ada rahasianya, ada hikmahnya. Itu art, itu seni tersendiri. Ya? Wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil izzatu wa rasulih, dan sungguh kuasa atau keperkasaan ada hanya pada Allah Subhanahu wa taala dan bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu an iblis, dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang iblis, yakni iblis berkata, fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Rabb, demi keperkasaanmu, sungguh aku akan menyimpangkan anak-anak Adam semuanya. Ih, sumpahnya. Iblis sumpahnya begitu noh. Sumpahnya begitu jauh. Fabi izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Ya. Tapi kita dengarkan dulu azan, kemudian kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Baik.
Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan bab ini. In tubdu khairan, apabila kau tampakkan kebaikan, au tukhfu, atau kau lakukan kebaikan tersebut diam-diam, au ta'fu an su, ya, atau memaafkan kezaliman, ya, tatajawazu amman asaa ilaikum, memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kalian, fa innallaha kana afuwa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemaaf. An ibadihi, maknanya an ibadihi yatajawaz anhum, yakni maha pemaaf hamba-hambanya, bagi hamba-hambanya. Qadira, tuh Allah afu, Allah maha pemaaf, dan qadir, dan maha mampu, yakni maha mampu Allah membalas hamba-hambanya atas apa yang mereka lakukan. Sebenarnya mah, tapi Allah memilih untuk memaafkan. Maka iqtadu bihi, maka tauladanilah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun mampu membalas tapi memilih untuk memaafkan. Maksudnya begitu. Ya. Fa innahu ya'fu ma'al qudrah, karena sesungguhnya ia memilih untuk memaafkan kalaupun dia mampu untuk membalas. Ya. Zain. Nah, ini berbicara di antara ini dia, beramal saleh. Ada maslahat amal saleh tuzhiru, kalian tampakkan amal saleh tersebut, atau tufu, kalian sembunyikan amal saleh tersebut. Itu bisa. Dua-duanya ada maslahat. Kembali kepada niat si pelakunya. Namun bagaimanapun khairan, akan lebih baik apabila disembunyikan dalam kondisi tertentu. Tapi di kondisi-kondisi lain memang ada beberapa hal harus ditampakkan. Ya, itu occasional juga. Seperti sodakoh. Allah berfirman, in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Apabila kalian tampakkan sodakoh kalian, maka betapa nikmatnya hal tersebut. Yani dengan itu, orang jadi terinspirasi juga untuk bersedekah. Ada urgensinya untuk ditampakkan. Oke? Ada urgensinya syar'i untuk ditampakkan hal tersebut. Misal bapak menampakkan sedekah pada anaknya yang rutin dia berikan kepada keluarga jauhnya nih, kerabat, aqarib. Nih, karena sedekah kepada dia sedekah dan silaturahmi, namanya gitu kan. Dia bawa anaknya, dia tampakkan sedekah ini. Ini bentuk tarbiyah, education buat anaknya. Itu zen. Baik. Ya. Wa in tubdu sadaqat fa ni'mahi, betapa nikmatnya hal tersebut. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, tapi apabila kau sembunyikan, kau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum. Jadi nanti dilihat ada urgensinya enggak untuk menampakkan sebuah amal saleh, dan sadari ya betapa manusia lemah dari hal tersebut. Sadari. Yani apabila kau sadari memang urgensinya tidak ada, maka pilih untuk tidak menampakkan amal solehmu. Jangan. Karena kaitannya yang dipertaruhkan adalah diterima atau tertolaknya amal. Karena kaitannya dengan akarnya amalan, ikhlas. Seringkali seseorang menampakkan amal soleh, tapi niatnya berbeda nih, awas. Ya, untuk riyakah, untuk sum'ahkah. Ini errornya di usul amal, di ikhlas, bahaya, awas. Jadi ditimbang-timbang benar-benar. Ya, dari situ kita melihat juga, yakni ikhlas adalah hal yang sifatnya goib kan, orang nggak tahu kan. Iya gak? Orang nggak tahu, orang lain ikhlas apa enggak, orang nggak tahu. Namun dapat di antara amarat, di antara rambu-rambu, ciri-cirinya adalah, lihat ada urgensinya nggak? Konyol nggak dia melakukan itu? Gitu. Kalau dia melakukan ini konyol nih dia begitu. Konyol, ini nggak ada urgensinya maknanya. Ini dikhawatirkannya nggak ikhlas. Bukan lain adalah pencitraan diri, ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu, dan agar mereka memaafkan, wal yasfahu, dan agar mereka berdamai. Ala tuhibbun ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian cinta apabila Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Nah, Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi maha
menyayangi. Ayat ini sebelumnya Allah berfirman, ya. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Baru wal ya'fu wal yasfahu. Itu. Ya. Yani janganlah seseorang yang memiliki kelebihan harta berpelit, menahan diri untuk berbagi di jalan Allah terutama kepada orang-orang yang masih memiliki hubungan kerabat. Dan kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir yang memang membutuhkan dari golongan muhajirin dan lain-lain. Atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah. yakni berkorban untuk yang berjuang di jalan Allah. Apapun itu. Perangkah, dakwahkah, dan lain-lain. Oke? Janganlah seseorang menahan diri padahal dia punya keluasan. Tuh katanya gitu. Baru dibilangin. Wal ya'fu. Dan agar mereka saling memaafkan. Wal yasfahu. Dan berdamai. Nah, ini ayat ceritanya gimana? Ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ini punya kerabat jauh, kerabat, namanya Mistah ibnu Utsatsah radhiyallahu anhu. Ini sahabat mulia juga. Cuman waktu kasus ifk, ingat kasus ifk? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kena gosip, kena pakai gha sama fa, ghasif. Difitnah, ya, bahwasanya terjadi padanya demikian. Nah, beberapa sahabat, beberapa orang-orang yang beriman kepleset ikut ngomongin, nyebarin kabar. Tuh, di antaranya Mistah ibnu Utsatsah ini, radhiyallahu anhu. Mistah ini masih kerabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan selama ini tiap bulan dinafkahin, fakir dan masih ada hubungan kerabat. No, Abu Bakar mulianya. Oke? Singkat cerita, turunlah ayat yang membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan terus cerita itu, ceritain apa? Jadi Ummul Mukminin Aisyah udah nangis terus ini itu akhirnya dipulangin lah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Oke? Di situ nangis mulu Ummul Mukminin Aisyah karena dituduh demikian. Rasul nggak bingung mau gimana, nggak tahu apa-apa gitu, nggak bisa mengambil sikap apapun. Kabar gaib belum datang nih, wahyu belum turun. Lucunya nih wahyu, 2 bulan lagi nggak turun. Sengaja Allah buktikan bahwa ini bukan buat-buatan Muhammad. Kalau buat-buatan Muhammad pada saat itu dia butuhkan, dibikin. Itu maksudnya. 2 bulan lagi ditahan sama Allah. Kesiksa nggak Ummul Mukminin Aisyah? Ngambang 2 bulan. Udah dipulangin lagi ke rumahnya. Waduh. Oke. Rasul di rumahnya juga, waktu di rumah cuman dia pulang ke rumah nanyain kaifatiki, bagaimana kabarmu, begitu doang. Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa sahabat yang kuat keimanannya, itu berkatakan tidak, aku tidak memerlukan bukti bahwa Ummul Mukminin demikian, tidak mungkin, begitu kuat imannya gitu. Ada beberapa nggak mungkin. Pertama ini syaitannya Abdullah ibnu Ubay sebenarnya nih yang bikin makar demikian nih, munafikin. Akhirnya terjebaklah beberapa orang-orang yang beriman, kena lidahnya ikut ngomongin Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Oke? Udah dipulang, turun ayat langsung dari Rabb nih, dari langit, balik langit ke-7, ngebela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya nih ibunya Ummul Mukminin Aisyah pulang, ya benati, wahai putriku, tidakkah kau dengar telah turun ayat yang membelamu? Gitu. Oke, cepat kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini balik lagi nih, gue punya mantu Rasul nih tadi hampir cancel nih. Balik lagi dia sama laki lo, gitu kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan dia sampai menangis. Demi Allah, aku tidak menyangka kalau sampai Allah turun tangan. Aku bersedih dengan kejadian ini. Tapi aku tidak menyangka sampai Allah mau turunkan ayat ini hanya demi membelaku. Ya salah. Tapi aku suruh pulang kepadanya. Enggak, dia kesini jemput. Ya salam. Harim. Wanita. Kesini jemput. Gak mau pulang. Yes. Ajib. Akhirnya Rasul menjemput.
Ya, pulanglah Ummul Mukminin Aisyah. Zen. Ayat ini turun juga akhirnya nurunin kasus syariat qadzaf. Qadzafnya ini ketika seseorang menuduh orang yang udah menikah dengan tuduhan zina. Udah menikahkah atau janda atau duda pernah menikah, terus dituduh zina. Seseorang mengucapkan, menyebarkan kabar bahwasanya dia begitu, itu dia kena hukum qadzaf. Dia harus datangkan 4 saksi. Saksinya bukan saksi ngelihat dari jauh nih Jal. Saksi ngelihat langsung loh. Sorry, innallaha la yastahi minal haq. Lihat punya laki masuk ke punya perempuan. Mungkin nggak? Itu lihat syariat menutup aib sebisa mungkin. Yani kalaupun ente tahu, diem, jangan diomongin ke orang. Lo yang kena entar. Yang pada ikut ngomongin, nggak bisa datangkan saksi. Akhirnya dicambuk pada 80 kali. Termasuk Mistah kena radhiyallahu 80 kali cambukan. Haddul qadzaf. Zen. Abu Bakar biasa nafkahin Mistah bulanan kan? Oh si Mistah. Gua gak mau nafkahin lagi. Iya gak? Iya dong putri gue nih. Iya gak? Gak mau nafkahin. Turun ayat negor Abu Bakarnya. Radhiyallahu anhu. Ini, janganlah diantara kalian yang memiliki keluasan kelebihan harta, menahan diri, berpelit kepada keluarganya, atau kepada orang fakir, kepada orang miskin, atau kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi kalau ada masalah pribadi, pilihlah untuk memaafkan dan berdamai. Maukah engkau Allah maafkan kalian? Begitu kan? Abu Bakar langsung bilang, bala wallahi ya Rabb. Demi Allah ya Rabb, aku ingin agar engkau ampuni ya Rabb. Wallah, demi Allah aku takkan pernah menghentikan nafkahku buat Mistah selamanya. Terus dinafkahin lagi sama Abu Bakar. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. ولله العزة ولرسوله هذا رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة له على المؤمنين والعزة هي القوة والغلبة وهي لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسوله وصالح عبيده لا لغيره. Yani ayat ini yang Allah menegaskan bahwasanya keperkasaan, keagungan adalah milik Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bantahan terhadap orang-orang munafikin yang berkata bahwasanya sesungguhnya yang berkuasa ini kita, para kaum munafikin, daripada orang-orang kaum muslimin. Ya, nah Allah bantah mereka dengan ayatnya ini. Ya. Kemudian juga iblis berkata, Allah kisahkan perkataan iblis, fabi izzatik, demi izzahmu ya Rabb, yakni demi keagunganmu, kemuliaanmu dan keperkasaanmu. Sungguh aku akan menyimpangkan mereka semua. yakni menyimpangkan anak-anak Adam alaihis salam. Tuh. Ya, menyimpangkan anak-anak Adam alaihis salam. Itu sumpah iblis alaihi laknatullah. Lihat, sumpahnya untuk melakukan itu. Yakni la udillan. Sungguh aku akan menyesatkan Bani Adam, anak-anak Adam, bitazyin asyahawat lahum. Dengan cara menghiasi bentuk-bentuk syahwat bagi mereka, wa idkhal asyubuhat alaihim, dan dengan cara memasukkan ke dalam hati mereka syubhat-syubhat, hatta yasiru ghawina jami'an, sehingga mereka berjalan dalam keadaan tersesat. Thumma lamma alima anna kaidahu la yanjah illa fi atba'ihi min ahli al-kufr wal ma'asi, kemudian ketika iblis mengetahui bahwasanya ternyata tipu dayanya tersebut tidaklah sukses kecuali hanya kepada para pengikutnya saja dari orang-orang kafir dan para ahli maksiat, istathna faqal illa ibadak minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang memang mukhlas. Mukhlas yakni memang dicetak untuk ikhlas. Ya, mukhlas ini dicetak untuk ikhlas. Ya. Syahid minal ayat, dari korelasinya dari ayat-ayat tadi bahwasanya di situ terdapat sifat Allah Subhanahu wa taala dengan maaf, ya, dengan kudrah kemampuan, dengan maghfirah ampunan, dan dengan rahmah, dan dengan izzah, dengan keperkasaan dan kemuliaan keagungan. Dan itu adalah sifat-sifat yang sempurna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan iblis pun terkena tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni diberikan peluang bagi mereka untuk menyesatkan dan membuat keliru anak-anak Adam alaihi salam.
Tapi gimana pun dan sejauh apapun mereka keliru dan lost, tetap apabila mereka minta ampun sama Allah, tetap Allah ampunin juga. Suwe gak iblis? Kena tipu daya itu dia. Yani dibilang mau sesatin anak-anak Adam, sesatin. Yani sejauh apapun sesat dan hancurnya kerusakan yang mereka buat, tapi sekali aja mereka minta ampun padaku, aku ampunin semuanya. Nah, suwe gak? Kena tipu dayanya Allah itu. Kan di hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri di riwayat Imam Ahmad, ingat kan? Itu di mana iblis berkata, "Wa izzatik ya Rabb, demi kemuliaanmu ya Rabb, la abrah aghwi ibadak madamat arwahuhum fi ajzadihim." Sungguh aku akan terus menyesatkan hamba-hambamu selama jiwa mereka masih berada dalam badan mereka. Yani selama mereka masih hidup. Allah pun berkata, "Wa izzati wa jalali." Dan demi kemuliaanku, demi keagunganku, la azal aghfir lahum mastaghfaruni. Aku pun akan terus ampuni bagi mereka selama mereka minta ampun padaku. Ini udah capek-capek ngejauhin, sesat-sesatin, taunya dia minta ampun sekali diampunin lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan jajal-jajal juga. Kita coba iblis atau syaitan. Coba deh kita nurut dia terus kita minta ampun. Suwe. Jangan juga dia jajal begitu ya. Zain. Karena taufik, istighfar dan taubat adalah berapa banyak orang yang udah larut ke sana tapi nggak diberikan taufik untuk beristighfar dan taubat. Maaf. Tapi sekian kira-kira 2 bab ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab 16. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.